Jadi kita lanjutkan ke ketidakpastian pada pengukuran. Gunanya itu gini ya, waktu kita melakukan pengukuran itu pasti terjadi kesalahan ya, sedikit atau besar itu kemungkinannya ada gitu ya. Nah, makanya kita belajar tentang ketidakpastian itu untuk melaporkannya, nanti melaporkan hasil pengukuran itu bisa mengetahui seberapa salahnya atau seberapa kesalahan kita dalam melakukan pengukuran itu. Jadi finalnya dari bab pengukuran itu adalah melaporkan hasil pengukuran. Tapi sebelumnya kita tahu dulu teori-teori tentang kesalahan ya. Oke, ini ada kesalahan apa yang dilakukan orang ini, salahnya di mana? Ya, salahnya waktu mengukur dari panjang ini, misalnya kayu itu tidak dimulai dari 0 tapi dimulai dari 100 gitu ya. Jadi salah. Atau ini belum ada yang diukur tapi kok angkanya tidak 0, itu juga namanya kesalahan. Terus ini kesalahan pembacaan yang tidak tepat posisi matanya. Jadi di atas itu salah, di bawah juga salah ya. Di yang benar itu yang di sini mata kita ya. Nah, teori-teorinya ini. Kesalahan adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai tidak benar. Itu definisinya. Jadi orang yang melakukan kesalahan itu berarti dia melakukan penyimpangan dari nilai atau norma yang ada. Jadi kalau misalnya kamu tidak memakai dasi, berarti kamu kan salah, berarti kamu melakukan penyimpangan dari nilai aturan yang berlaku gitu ya. Ada juga ini teorinya, ada 3 kesalahan itu, kesalahan secara umum, secara sistematik dan secara acak. Silahkan ini dipelajari ya. Jadi kita tahu saja nggak apa-apa ya. Teorinya ini disebabkan kalau kesalahan umum itu jadi keterbatasan pengamat seperti kelambatan reaksi, jadi atau kekurangan terampilan dalam menyusun dan menggunakan alat. Kalau kamu tidak terampil berarti kesalahan secara umum itu namanya general error. Yang kedua, kesalahan sistematik ini dibagi menjadi beberapa. Ada kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi itu saat pemberian skala pembuatan alat itu. Jadi misalnya memakai termometer ya, termometer yang A dengan termometer yang B, misalnya sama-sama termometer raksa tapi skalanya berbeda. Nah, berarti itu namanya kesalahan kalibrasi ya. Terus yang kedua, kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol itu misalnya yang tadi yang seperti ini. Nah, yang ini maaf. Nah, ini kesalahan titik nol ya. Jadi disebabkan jarum penunjuk tidak kembali ke titik nol saat alat ukur tidak digunakan. Itu kan tadi tidak ada alatnya tapi angkanya tidak nol. Terus kesalahan paralaks itu kesalahan posisi mata yang tidak tegak lurus atau tidak tepat di depan skala yang akan dibaca. Terus ada lagi kesalahan komponen alat, misalnya kalau memakai jangka sorong yang kita gunakan untuk mengukur itu sudah berkarat. Nah, nanti ada skala-skala yang tidak bisa terbaca gitu ya, atau jangka sorongnya sudah berkarat terus sudah di untuk menjepitnya itu sudah aus, itu berarti kesalahan komponen alat ya. Terus yang terakhir ada kesalahan acak atau random error, terjadi karena fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Misalnya kalian besok praktikum kelas 3 itu praktikum tentang listrik, tapi tegangan listrik dari PLN itu naik turun. Nah, itu namanya kesalahan acak ya. Nah, setelah mengetahui kesalahan pada pengukuran, kita akan belajar tentang melaporkan hasil pengukuran. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mempelajari notasi ilmiah dan angka penting. Nah, notasi ilmiah dan angka penting akan dibahas setelah ini ya. Kita lanjutkan ke notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah itu
adalah ini nulisnya A, titik kali 10 pangkat N, di mana A itu adalah bilangan asli mulai 1 sampai dengan 9. Jadi kalau 0, sekian 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 itu bukan notasi ilmiah. Nah, N sendiri kan kali 10 pangkat N. N itu adalah eksponen dan merupakan bilangan bulat. Oke, kita lihat contohnya. Masa sebatang emas itu adalah 346 gram ya. Jadi kita bisa menuliskan 346 ini menjadi bentuk notasi ilmiah, yaitu ingat tadi notasi ilmiah itu dimulai dari 1 sampai 9. Berarti ini harus ditulis dengan angka 3, ya. 3,46. Agar 3,46 itu setara dengan 346 berarti harus dikali 10 pangkat 2 atau harus dikali 100. Nah, 100-nya ditulis dengan 10 pangkat 2 gram. Begitu ya. Jadi 3,46 kali 10 pangkat 2 gram itu merupakan notasi ilmiah dari 346. Ya. Tidak boleh menuliskan 0,346 kali 10 pangkat 3. Tidak boleh karena 0, itu kan kurang dari 1. Begitu juga kalau menuliskan 34,6 kali 10 pangkat 1 gram itu juga tidak termasuk notasi ilmiah karena 34 itu lebih dari 9 padahal syaratnya hanya dari 1 sampai 9. Itu ya, dimengerti ya. Lanjut. Sekarang kalau 3,46 kali 10 pangkat 2 gram ini mau disuruh menjadikan kilogram. Nah, dari gram ke kilogram kan naik 3. Karena naik 3 itu berarti kali 10 pangkat min 3, ya kan? Nah, 10 pangkat min 3 ini dikalikan tadi 3,46 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya 3,46 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 3 hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Ya, jadi 3,46 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Itu beberapa contoh dari notasi ilmiah. Nah, sekarang hubungannya notasi ilmiah dengan awalan, maksudnya gini loh. Kalau kalian misalnya membeli DVD ya, kapasitasnya 4 GB. Nah, giga ini termasuk awalan atau kata pengganti dari 10 pangkat 9. Oh, berarti kapasitas DVD yang kalian gunakan itu 4 kali 10 pangkat 9 byte atau 4 miliar byte gitu ya. Ada juga misalnya kebutuhan listrik di kota A adalah 2 megawatt. Nah, mega ini juta itu 10 pangkat 6 ya. Jadi mega itu namanya awalan dari 10 pangkat 6. Misalnya juga ini dari Jakarta ke Bandung 150 km. Nah, kilo ini 10 pangkat 3. Begitu juga yang pangkatnya minus. Jadi artinya 0,000 berapa gitu ya. 6 angka di belakang koma itu misalnya ini diameter rambut 50 sampai 100 mikrometer. Nah, mikro ini 10 pangkat min 6. Atau misalnya panjang gelombang sinar biru kira-kira 475 nanometer. Nano itu 10 pangkat 9. Nah, 10 pangkat min 9 ya. Ini contohnya. Nah, ada beberapa sudah saya tuliskan di sini. Maaf. Nah, ini ya yang sering digunakan ya giga, mega, kilo ya, yang pangkatnya positif. Kalau yang pangkatnya minus ya ini mikro. Nah, lambangnya seperti huruf U tapi ada garis kecil ke bawah yang di sebelah kirinya ya. Nano lambangnya N, Pico lambangnya P, itu 10 pangkat min 12. Kalau femto 10 pangkat min 15 lambangnya F. Yang sering digunakan ya mili, mikro, nano, pico, giga, mega, kilo, tera ya. 10 pangkat 12 itu T. Nah, ini simbol-simbolnya
faktornya itu maksudnya 10 pangkat berapanya dan namanya itu awalannya gitu ya. Itu mengenai notasi ilmiah. Kita lanjutkan ke angka penting. Nah, angka penting akan dibahas setelah ini.